Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini hari libur, hari Ahad. Mestinya orang duduk di rumah menonton TV, menikmati kopi, teh dengan anak-anak, cucu, keluarga. Tapi malam ini malah Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres sudi hadir kemari. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Yang nama-nama dan jabatannya tidak saya sebutkan, saya mohon maaf. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya lahir tahun 1977 di Silau Laut. Tahun 1986 orang tua saya pindah ke Kisaran, Jalan Cokro, Gang Timah, depan stasiun kereta api. Maka tadi sore saya buat acara pertemuan dengan masyarakat Gang Timah. Hadir lebih kurang 200 orang di hotel tadi sore. Karena beberapa mereka mau datang ke Pekanbaru. Saya bilang jauh kali datang. Biarlah nanti, kebetulan tanggal 9 pagi ada acara akad nikah anak Bang Idris di Medan. Jadi insya Allah sorenya nanti kita buat acara. Itulah tadi silaturahim dengan masyarakat Gang Timah. Tahun 86 itu mak saya memasukkan saya ke Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Di situ saya masuk kelas 3 Ibtidaiyah. Jadi Ustadz Samsul Qodri ini kakak kelas saya 2 kali. Pertama di Darul Ulum, kedua di Mesir. Bedanya saya di Ibtidaiyah, beliau di Sanawiyah Aliyah, tamat dari Darul Ulum Kisaran. Tapi kemudian waktu itu Madrasah Ibtidaiyah itu bukan sekolah pokok. Artinya kalau tamat Ibtidaiyah tidak bisa masuk SMP waktu itu, karena tidak diakui ijazahnya. Dan yang sekolah di situ pun anak-anak sore datang sekitar komplek perpajakan sama komplek Pemda itu. Bukan sekolah, mereka pagi sekolah SD, sedangkan saya tak ada sekolah SD. Ternyata setelah ditengok Pak Cik saya, rapor saya itu, saya udah tidak naik kelas 2 tahun. Jadi kata dia, ini bahaya kalau di sekolah ini, nanti tak bisa SMP dia. Akhirnya mak saya mengurus, pindahlah ke Al-Wasliyah Kisaran, Jalan Mas Mansur, Ibu Rusdah Husin Kamal. Akhirnya saya tamat di situ tahun 1990. Mak saya pindah ke Riau tahun 88 pindah ke Riau, tapi dia setiap 6 bulan sekali balik ke Silau. 6 bulan sekali dia buat kenduri, dibelinya daging, dimasaknya rendang di Riau, habis itu dibawanya pulang buat kenduri di makam Tuan Syekh. Sedekah. Tak banyak, paling yang diundangnya itu 10-20 orang, tapi rutin. Jadi setelah beliau meninggal tanggal 18 Maret 2019, itulah awalnya membuat yayasan wakaf Hajah Rohana Berbagi itu. Kenapa disebut wakaf? Karena memang sebagiannya wakaf dia, berbagi karena hasilnya dibagi. Nah, jadi ketika dia berbagi dengan segala keterbatasannya, dia bukan pejabat, dia bukan pegawai, dia perempuan biasa, tapi 6 bulan sekali bisa dia datang. Ketika dia udah lanjut umur tua, meninggalnya umur 70, tapi umur 68, 69 itu dia tetap datang. Adik saya bilang, kami tak sanggup membawakan mak, kami sibuk.
Saya bilang aku tak sanggup mak, aku penuh jadwalku. Maksud kami biar supaya dia jangan balik, karena dia udah tua. Pergi dia sendiri naik bis. Nah, jadi memang tak bisa dihalang keinginan dia untuk balik bersedekah itu. Itulah kenapa kami buat 1 bulan itu ada 1 plastik yang harganya 300.000, isinya beras, kemudian gula, minyak, teh, kopi, ikan sarden. Dan alhamdulillah 6 tahun masih berjalan dari sejak beliau wafat meninggal sampai sekarang. Awal-awalnya kita buat program rehab sekolah. Jadi beberapa sekolah yang kelasnya kurang baik kita rehabkan. Lama-lama saya berpikir, saya bilang ke kakak sepupu saya bilang ini yang kita bangun ini sekolah orang. Kalau cerita pahala memang dapat pahala, tapi kalau begini terus nanti kita tak punya sekolah. Maka waktu itu ada duit itulah membeli tanah yang di depan. Itulah awal cikal bakal sekolah. Akhirnya berdirilah TK Hajah Rohana, SD Hajah Rohana, dan kemudian SMP. Tapi kemudian sangat penuh, sesak, tak muat lagi yang di seberang sana. Akhirnya dapat iklan, rupanya ada jual tanah di sini. Akhirnya inilah pembebasan tanah, pagar keliling, bangun kelas. Mohon doa, mudah-mudahan berjalan lancar sehingga anak-anak kita nanti bisa lanjut TK, SD, SMP sampai SMA, mudah-mudahan bisa ke sekolah tinggi insya Allah. Karena saya pikir ceramah ini bagus, tapi ceramah ini kan keliling, yang pendidikan yang kita rasakan manfaatnya itu adalah pendidikan formal, artinya dua-dua kita dapatkan. Itu kronologis asal cerita berdirinya Yayasan Pendidikan Hajah Rohana ini. Tidak pernah terpikir di kepala saya bahwa akan ada sekolah di Kisaran, tak pernah. Waktu meninggal itu malam ketiga tahlil, datang waktu itu Pak Surya, Pak Edi Rahmayadi datang. Kata Pak Edi, rumah emak nih, nanti kalau bapak pergi ke Silau, sebelum makam sebelah kanan ada rumah putih, rumah almarhumah emak saya. Kata Pak Edi, buat sekolah sini Pak Ustadz. Insya Allah Pak, tapi terlalu kecil. Dan sudah ada sekolah yang didirikan oleh Syekh Abdurrahman tahun 1937, sekolah An-Najah. Kita tak mau merusak sekolah yang udah ada. Lagi pula di kampung murid tidak terlalu banyak. Nah, jadi saya waktu itu cita-citanya cuma mau buat rumah Quran, supaya pagi anak-anak sekolah di An-Najah, sore sama malam dia ngapal Quran. Itu sebetulnya. Tapi karena tanah itu kecil, ada tanah kosong kanan kiri, tapi orang juga mau buat rumah mengambil barokah Silau. Akhirnya gagallah membuat. Akhirnya rumah itu sekarang jadi kantor Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Rupanya dibukakan Allah jalan. Di sana tidak jadi rumah Quran, tapi malah di sini jadi sekolah. Lebih dari yang pernah diinginkan, lebih dari pernah yang ingin dicita-citakan, tapi tidak pernah merasa puas insyaallah. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi jadwal saya datang ke sekolah ini tidak pernah terjadwalkan. Jadi kalau kebetulan ada keluarga menikah, maka dimanfaatkan acara akad nikah pagi, sore, malam ke sini. Besok pagi kami jam 9 langsung ke Kuala Namu, pulang ke Pekanbaru. Kemudian kadang ziarah ke Silau, sempatkan buat acara di sini semalam, paginya baru pulang. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki, menurunkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak buat program ceramah tabligh akbar. Tabligh akbar bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi saya buat Anda bertanya, UAS menjawab. Ada beberapa kertas pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tak bisa nanti saya bawa pulang, dibuatkan videonya di Pekanbaru dan akan diupload. Di Pekanbaru kita juga buat sekolah TK, SD, SMP, aliyah, boarding, non boarding. Semua santrinya sekarang 590 anak. Tahun lalu kita terima 300, yang mendaftar 300, yang bisa diterima hanya 150 saja, karena memang kita ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Rupanya anak keponakan keluarga dari Pak Bupati ada bersekolah 2 siswa di sini, dan tidak pernah sampai ke saya minta rekom luluskan anak-anak ini keluarga Bupati. Nah, baru malam inilah kita tahu. Mudah-mudahan dengan ini semakin kuatlah silaturahim kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya jawab beberapa pertanyaan. Ini saya jawab dulu.
habis jawab pertanyaan ini saya duduk sejenak karena kata panitia ada acara lelang, ada topi, ada tas UAS, ada rompi, ada baju kaos. Setelah itu nanti baru ditutup dengan doa. Begitu acaranya Kak? Ya, saya jawab dulu pertanyaan. Pertanyaannya, doa kunut apakah wajib? Saya lihat di beberapa masjid tidak pakai. Kunut ada terbagi kepada dua. Yang pertama namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu dibaca pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan Jumat. Jangan heran nanti kalau ke Malaysia sama ke Brunei sampai hari ini mereka baca kunut nazilah. Kunutnya kemarin karena Covid. Jadi waktu musim Covid-19 itu baca kunut terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Nah, kunut. Nyambung sekarang karena serangan Israel ke Palestina. Jadi kunut terus tak putus. Itu namanya kunut nazilah. Adapun kunut subuh itu 4 mazhab. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab paling kecil mazhab Hambali. Mazhab paling tua Hanafi, mazhab Hambali tidak pakai kunut. Jadi subuh kalau ada masjid yang tak pakai kunut itu pakai mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki pakai kunut subuh. Mazhab Syafi'i kunut subuhnya setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Jadi habis baca ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, itu langsung imamnya baca kunut. Karena kebetulan saya di Maroko 2 tahun. Maroko ini mazhabnya Maliki. Kenapa Masjid Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh? Karena Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Dalam kasus subuh Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali. Itu sebabnya kenapa Masjid Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh. Kenapa di Makkah Madinah itu tak ada kunut subuh? Karena Makkah Madinah sejak 1924 rajanya namanya King Abdul Aziz, mazhabnya pakai mazhab Hambali. Kenapa ulama-ulama yang balik dari Makkah dulu pakai kunut subuh? Karena mereka pakai mazhab sebelum revolusi King Abdul Aziz. Dulu waktu itu Makkah itu mazhab paling besar mazhab Syafi'i. Nah, jadi situ perbedaan. Dulu berkelahi nih antara kunut subuh dengan tak kunut subuh, antara Al-Wasliyah berkunut, Muhammadiyah tak berkunut, kaum tua berkunut, kaum muda tak berkunut, berkelahi. Sekarang alhamdulillah sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jadi Ustadz sendiri mazhabnya apa? Saya SD Al-Wasliyah, SMP Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah, Aliyah pun Al-Wasliyah. Di Al-Azhar kita suruh pilih mazhab. Nah, jadi waktu di Al-Azhar itu sebut nama rubai, nama itu 4, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah, 4. Habis itu tulis mazhab. Kalau kita fakultas syariah, mazhab Syafi'i. Jadi saya pakai mazhab Syafi'i, kunutnya subuhnya pakai kunut sampai sekarang. Tapi saya pernah berceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. 4 tahun rutin saya ngisi pengajian di Masjid Muhammadiyah. Setiap saya disuruh sholat subuh jadi imam, saya tak mau. Saya pura-pura batuk. Karena kalau maju saya ke depan itu merusak Muhammadiyah. Jadi kalau disuruh maju, ya silakan aja, imam yang udah tetap, imam tetap saya bilang. Karena saya tahu di Muhammadiyah mereka subuh tak pakai kunut. Nah, jadi kalau kita jadi makmum tinggal ikut imam aja. Kalau imamnya baca kunut, ya kita ikut kunut. Kalau imamnya tak baca kunut, kita tak usah ikut kunut. Nah, hukum kunut dalam mazhab Syafi'i dia masuk dalam sunat. Kalau tidak baca kunut maka dia sujud, namanya sujud sahwi karena lupa. Nah, jadi kalau kita di kisaran ada Masjid Al-Wasliyah, ada Masjid NU, ada Masjid kaum tua, ada Masjid kaum muda, ada Masjid Muhammadiyah, ikut aja imam. Yang paling selamat ikut imam. Ju'ilal imamu liutamma bih, imam itu diangkat untuk diikuti. Itu tentang kunut subuh. Saya dan seorang laki-laki yang umurnya di bawah saya 4 tahun sama-sama saling suka. Alhamdulillah, berarti perempuan suka sama laki-laki.
Sekarang jadi tren laki-laki suka laki-laki. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita. Dan ingin menikah. Saya ingin dinikahi langsung supaya terhindar dari zina. Tapi ibu si laki-laki ini tak merestui anaknya menikah dengan saya. Saya menyukai laki-laki ini karena dia hafal Quran. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jadi besok pagi bawakanlah kain, bawakan baju, bubur kacang hijau, lontong sayur, lontong pecal. Berdoa sholat hajat malam ini untuk, ya Allah lembutkanlah hati ibunya selembut agar-agar. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Saya ketemu dengan bapak-bapak di Jakarta. Emak saya tak setuju dengan istri saya ini Pak Ustadz. Akhirnya saya menikah di Jakarta. Sekarang gimana Pak? Sekarang emak saya datang dari Sumatera, tidurnya sampai hari ini di rumah saya, dan dia lebih tahan tinggal dengan menantunya ini daripada dengan anak-anak perempuannya. Berbalik. Jangan terlalu benci, jangan terlalu suka. Karena benci dan suka tepatnya di hati, tipis setipis kulit bawang. Nah, jadi sholat hajat tiap malam, hajatnya mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya. Jangan doakan mertua itu mati. Ini kadang orang ini tak suka, dia matikanlah ya Allah, jangan. Karena kita pun nanti akan punya anak dan akan punya calon menantu. Kalau kita doakan calon mertua kita mati, menantu kita pun begitu juga doanya. Nah, apa yang kita ucapkan itu berbalik ke kita. Nah, jadi doakan, insya Allah mudah-mudahan tak ada yang sulit, semua dimudahkan Allah Ta'ala. Bernazar, puasa sunat, berdoa, minta pada Allah, bersujud di sujud terakhir. Hadisnya Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat Allah adalah ketika bersujud, maka banyaklah doa waktu sujud. Bagaimana hukumnya saya sholat zuhur 2 kali dengan alasan pertama, saya tak ingin ketinggalan sholat di awal waktu di masjid sebagaimana perintah Nabi. Yang kedua, saya tanggung jawab melaksanakan sholat tugas sebagai imam di sekolah. Sholat zuhur dia di masjid, habis itu balik dia ke sekolah, dia sholat lagi di sekolah. Sholat yang pertama di masjid itu menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua itu mencari fadilah, dapat pahala. Pernahkah dilakukan Nabi? Sahabat Nabi pernah melakukan. Sahabat Nabi sholat dengan Nabi sekali, habis selesai sholat dengan Nabi dia balik. Habis selesai sholat dengan Nabi, Nabi pulang ke rumahnya, dia tetap duduk di masjid. Datang orang kampung. Orang kampung mau sholat, diminta dia jadi imam. Dia sholat sekali lagi, jadi sholatnya 2 kali. Pertama sholat menggugurkan kewajiban, yang kedua sholat untuk mencari pahala. Sholat yang kedua itu terhitung sebagai sholat sunnah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bapak yang kebetulan di rumahnya ada emaknya, ayahnya udah tua tak bisa ke masjid, bapak sholat di masjid sekali, maghrib, isya, habis itu balik ke rumah sholat sekali lagi. Nah, sholat yang kedua itu untuk mencari fadilah, dapat pahala, boleh dilakukan. Apakah saya berdosa jika saya minta cerai karena suami saya sudah melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Saran saya, jangan cuma minta cerai, tapi lapor ke Pak Kapolres. Jangan cuma minta cerai, lapor ke Pak Kapolres. Jangan biarkan orang bertindak kasar ke kita. Karena sifat orang dikasih hati minta jantung. Anak-anakku jangan mau dibully. Jangan mau dibully. Saya ini anak pertama, tak ada abang saya, tak ada kakak kandung saya. Saya merantau dari Silau ke Kisaran, dari Kisaran ke Medan, dari Medan ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Rokan Hulu, dari Rokan Hulu ke Mesir, dari Mesir ke Malaysia, dari Malaysia ke Maroko, dari Maroko ke Jakarta, dari Jakarta ke Bogor, Bogor balik Pekanbaru. Jadi saya ini merantau. Jangan mau dibully, jangan mau disepelekan orang, jangan mau diremehkan orang. Begitu juga perempuan, jangan mau sekali ditempelengnya diam, besok ditempelengnya sekali lagi. Jangan mau, diam. Sekali tempelengnya bilang, kau tempeleng sekali lagi kupijak kau bilang.
pecahkan ginjal kau. Karena orang ini sifatnya dia macam membawa parang mencincang, dicobanya batang kayu itu. Kalau ditakiknya sekali terasa keras, berhenti dia. Tapi kalau terasanya lunak macam batang pisang, dicincangnya terus. Jangan mau dibully, jangan mau diejek. Anak saya, keponakan saya tanya, kau di pondok, di pesantren, di sekolah ada ngejek kau? Enggak ada. Kalau ada yang mengejek, kalau dia sama besar badannya, kau tepukkan muncungnya. Kalau dia tinggi, lehernya sih. Kalau lebih tinggi, pakai lutut barangnya itu saya bilang. Nah, ada batang pisang situ. Saya ajarkan dia menumbuk batang pisang. Tapi anak-anak ini memang dididik lembut. Apa katanya? Kasihanlah bah katanya. Dia pula yang bilang kasihan. Nah, ini jangan kita biarkan anak-anak kita dibully. Kalau mengadu anak kita pulang, ajar dia dengan baik. Jangan disuruh dia diam. Nah, suami yang melakukan KDRT sudah diikat oleh Kementerian Agama dengan Menhukham. Maka ada namanya setelah akad nikah itu membaca sirat. Ini udah banyak ibu-ibu nih yang lupa. Dulu suami ibu waktu habis akad nikah itu disuruh baca sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq kata Pak Kua. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau tidak memberikan nafkah 6 bulan, atau menyakiti fisik badannya, lalu kemudian dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Itu kenapa dibuat sirat ta'liq itu? Itu dibuat oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, untuk melindungi perempuan. Jadi perempuan yang suaminya kasar, KDRT, memukul, meninju, menyipak, menunjang, menyundul, itu sama dengan nikah sama kerbau. Nah, maka cepat lapor ke polisi biar ditangkap dia. Setelah itu kalau dia berhenti bertobat, teruskan. Kalau tidak, bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Masa depan masih panjang, hidup singkat. Untuk apa serumah sama genderuwo? Selamatkan hidup dengan baik. Tapi kalau dia bertobat, setelah ditangkap Pak Kapolsek, habis itu dia balik keluar, alhamdulillah Pak Ustadz, setelah ditangkap suami saya ini sekarang diam aja. Kenapa? Stroke Pak Ustadz. Mudah-mudahan selama suami istri sehat walafiat semua insyaallah. Amin. Apa yang harus saya lakukan biar tidak selalu ingat dengan almarhum anak saya? Doa apa yang saya kirimkan buat anak saya? Apakah bisa saya nanti bertemu dengan anak saya di surga? Tak pernah saya ceramah mengatakan lupakanlah anak kita, lupakanlah orang tua kita, tak bisa. Kenapa? Saya sampai malam ini, sampai duduk tadi di sini. Kalau adalah makku di sini, kalau adalah mak itu di sini, senangnya lah dia tahu dia ada bupati, ada ketua DPD. Awak zaman kecil dulu jangan bupati, jumpa lurah pun payah. Ada bupati, ada kapolres. Dulu asal pameran di lapangan hoki, lewat di stand polisi, pasti kami tak lewat karena saya takut menengok patung polisi pun takut dulu kecil. Sekarang bisa kita duduk sama kapolres, ceramah di Mabes Polri, tapi apa mau dikata, dia sudah tak ada. Sampai hari ini saya kalau ke Malaysia, ke Brunei, tetap ingat, kok hiduplah dia, kok hiduplah dia. Jadi memang tak bisa. Sampai mati kita tidak akan pernah bisa melupakan orang yang sudah meninggal itu. Yang bisa hanya mengalihkan pikiran. Macam mana caranya supaya pikiran saya teralihkan? Saya disibukkan dengan sekolah-sekolah. Akhirnya saya sibuk memikirkan macam mana menyelesaikan kelas, macam mana menyelesaikan asrama, macam mana menyiapkan paket. Jadi sehingga kalau disibukkan dengan itu tak sibuk. Jadi ibu yang kehilangan anak, sibukkan pikiran dengan apa? Sibukkan pikiran dengan sedekah, dengan sholat, dengan zikir, dengan puasa, dengan baca Quran. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Untuk menghilangkan dari pikiran tak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Saya mengalihkan pikiran saya, sehingga saya sibuk memikirkan Mahat Az-Zahra, Nurul Azhar, Sekolah Hajah Rohana, program wakaf, program berbagi,
di pedalaman talang mama, di bagan benio, akhirnya pikiran saya sibuk. Tapi kalau sedang tenang, sedang duduk, sedang di pesawat, tetap berpikir, tetap teringat. Nah, jadi sibukkanlah pikiran dengan yang baik-baik, insya Allah. Apakah berjumpa saya dengan anak saya ini nanti Pak Ustadz? Anak-anak ketika disuruh masuk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim, selamat untuk kalian anak-anak, masuklah kalian ke dalam surga. Maka anak-anak itu menarik ujung jubah, ujung kain orang tuanya. Hadisnya sahih. Itulah yang disebut dengan syafaat anak kecil, karena anak kecil tak berdosa. Jadi ibu-ibu yang anaknya ada kecil meninggal dunia, maka dia sabar. Nanti salah satu syafaat yang akan menolong dia adalah anaknya itu akan menarik dia masuk ke dalam surga Allah. Tapi tetap sholat, puasa, zakat, zikir, baca Quran. Jangan udah meninggal anak tak sembahyang lagi. Pas ditanya kenapa tak sembahyang bu? Aku ditariknya nanti. Tengok tariknya juga. Nah, jadi bersabarlah, karena ujian meninggal ini dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Anak Nabi umur 18 bulan dari perempuan Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim, meninggal, meleleh air mata Nabi. Apa kata sahabat? Amantardo ya Rasulullah, tak ridho engkau ya Rasulullah anakmu meninggal? Kata Nabi, aku ridho, ini takdir Allah. Kalau ridho kenapa engkau menangis? Ini lelehan air mata kasih sayang. Jadi kalau ibu masih menangis, tak apa-apa. Saya sampai hari ini masih menangis. Yang tak boleh itu meratap, mencakar dinding, menarik rambut, memukul-mukul pipi, itu yang tak boleh. Apalagi sampai menarik rambut orang. Rambut dia aja tak apa-apa, rambut orang, nah itu tak boleh. Nah, adapun sekedar menangis, saya kalau udah menangis itu lapang hati saya, menggumpal terasa di dada itu. Nah, kalau udah menangis lapang hati. Kapan waktu yang tepat membagikan harta warisan? Apabila seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Salah satu anak sudah mandiri, sedangkan 2 lainnya masih bersekolah. Apakah pembagian warisan boleh disamaratakan karena anak perempuannya cuma 1 orang? Membagi warisan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga habis selesai tahlil, makan bubur kacang hijau, pulut kuning. Malam keempat kumpulkan semua, bagi harta warisan. Jangan menyimpan bom atom meledak, langsung dibagi. Jadi istri dapat berapa? Istri dapat 1/8 karena ada anak. Kalau tak ada anak, istri dapat 1/4. Jadi kalau peninggalan hartanya 1 miliar, istri dapat 125 juta. 875 dibagi kepada anak-anak. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Lidzakari mislu hazil unsayain. Habis, dah selesai. Boleh tak anak-anak ini karena 2 laki-laki 1 perempuan, bagi rata aja lah kita. Bagi rata aja lah kita. Boleh warisan itu dibagi rata, syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris itu sudah akil baligh. Kalau ada 1 anak kecil tak boleh. Kalau ada 1, maaf cakap, yang idiot kurang akal tak boleh. Kalau ada 1 yang gila tak boleh. Karena kelebihan jatah dia itu nanti dianggap sebagai tatawwu sedekah. Jadi syaratnya semua mesti akil baligh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, yang jatahnya berlebih itu terhitung sebagai sedekah, dia ikhlaskan, jangan dia ungkit-ungkit, jangan dia ungkap-ungkap. Nah, jadi sebelum dibagi rata, kasih tahu dulu. Kalau bagi rata, jatah kau nanti dapatnya 250 juta. Tapi kalau tak bagi rata, kau dapat 500. Aku ikut faraid aja lah, kata dia. Jangan langsung bagi rata. Takutnya langsung dibagi rata, habis itu dia cerita ke kawannya. Kawannya pula sekolah di Hajah Rohana. Ini ceritakannya, berapa dapat kau? 250. Itu kalau dibagi pakai faraid, kau dapat 500. Memang dia tak mengamuk, bininya mengamuk. Oleh sebab itu maka syarat 3 ini terwujud, barulah boleh harta warisan dibagi rata. Bagaimana menghadapi anak yang sering membangkang, bersikap kurang sopan kepada orang tua?
Mak saya meninggal tahun 2018, umur saya 41 tahun. Adik saya laki-laki juga, umur 39 tahun. Kami tak berani melawan. Maka saya heran kalau ada anak sekarang yang melawan, membentak, membangkang. Ini berarti dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Anak-anak ini jangan dibiarkan. Anak saya kecil, Sami umur 4 tahun. Tadi masuk ke hotel, menangis. Nggak mau hotel kayak gini, kecil kali, mau TV yang besar, mau kamar besar. Mau disamakan sama hotel Marriott di Medan. Saya bilang, aku bilang, 2 tahun aku ditinggal di kisaran ini, tahun 98 sampai 96 sampai 98, tak pernah aku tinggal di hotel sekalipun. Kau, inilah hotel paling bagus. Diam dia, paham dia. Jadi jangan kita anak ini, biarlah masih kecil, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itulah yang membuat dia kurang ajar itu. Kasih tahu dia. Aku bilang, dudukkan. Aku 2 tahun aku tinggal di kisaran ini, tak pernah aku tinggal di hotel sekalipun. Kau masih kecil, udah di hotel begini, ada kamar bagus, apalagi menangis. Paham dia, diam dia. Jadi anak-anak ini kita pahamkan. Tentu tidaklah macam itu bunyi suaranya, agak pelan sedikit. Ini keras, ini karena sound systemnya mantap. Nah, itu. Jadi anak ini jangan kesalahan dia itu divalidasi. Jangan kekeliruan dia itu dibenarkan. Kalau anak tak kita ajar di rumah, dia akan menjadi kurang ajar di sekolah. Gurunya minta ampun. Anak yang tidak diajar dengan baik di rumah, nanti dia kurang ajar di rumah tangganya, bininya minta ampun, mertuanya minta ampun. Ibu kalau tak ibu ajar anak ibu dengan baik, di sekolah dia kurang ajar, di rumah dia kurang ajar, mertuanya minta ampun, bininya minta ampun. Ujung-ujungnya Pak Kapolres menyelesaikan. Jadi ajar anak ini dengan baik. Tak ada istilah masih anak-anak biarkan aja, enggak ada. Itulah yang membuat dia nanti terlonjak-lonjak, sudah tua terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kami dididik dengan disiplin. Mak saya orangnya disiplin. Kau kalau mau sekolah ke Mesir kau sekolahkan. Tapi kalau kau tak mau sekolah, bebini ku belikan kau kebun sawit. Mau bebini apa mau sekolah? Sekolah mak, pergi sekolah. Jadi kami disuruh pilihan, dan kita disuruh bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Anak-anak ini begitu juga. Datang jamaah, Ustadz anakku ini nggak tahu entah cemana lah, begitu begini begitu begono. Akhirnya saya bilang nanti aku habis sholat Jumat ada waktu kita ke rumah makan. Pergilah kami ke rumah makan. Rumah makan samping masjid, habis sholat masjid. Rumah makan ini bahaya pula. Nama rumah makannya rumah makan bini kedua. Sempat kita ditelepon orang rumah, di mana bang? Ini kedua gitu kan? Saya takut juga waktu itu. Ada di Pekanbaru, nanti kutunjukkan kalau mau makan. Pas kami sedang duduk di situ, datanglah anaknya. Ini anak yang tak mau sekolah tuh, iya. Kau mau, saya pakai jurus mak saya dulu. Kau mau sekolah, kau mau berbini, saya bilang. Kalau kau mau sekolah, kuantar kau mau kemana sekolah? Mau ke IU Islamic International University, aku mengantar. Mau ke Mesir, aku mengantar. Mau ke Australia, ku antar kau sekolah. Tapi kalau kau mau berbini, anak siapa? Ku pinangkan. Habis itu, gitu. Kau mau kemana? Sudah? Aku mau sekolah Pak Ustadz. Sekolah di mana? Saya mau ke Politeknik Caltech. Gitu. Saya tanya, maunya dia? Entah sama Ustadz mau, sama aku tak mau. Jadi komunikasi kita dengan anak-anak ini mesti jelas. Mesti baik, mesti benar. Tapi doa juga luar biasa. Ad-doa silahul mu'min. Malam sembahyang tahajud, malam sembahyang hajat, khusus untuk anak ini. Usolli sunnatal hajat. Mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki bisa berumrah ke Baitullah. Nanti kalau sampai ke Baitullah, satu tawaf khusus untuk anak. Doanya tak lain untuk anak itu aja. Anakku nih ya Allah, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari pacaran, selamatkan dari lari dari pondok, selamatkan dari jahat matanya, selamatkan dari godaan fitnah akhir zaman. Satu tawaf itu aja untuk anak itu aja. Doa silahul mu'min.
Doa senjata orang beriman. 3. Pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dan suami sudah 10 tahun nikah, tapi belum punya keturunan. Sudah puluhan juta biaya kami keluarkan untuk program hamil. Apa boleh saya mengeluh kenapa saya merasa hidup saya begini-gini aja? Nabi Ibrahim berdoa minta anak, sampai akhirnya nikah sama Sarah, tak ada anak, nikah sama Hajar. Hajar baru mengandung anak Ismail. Umur Nabi Ibrahim waktu Ismail lahir 86 tahun. 86 tahun. Lahir Ismail dari Hajar. Sarah yang udah diponis katanya mandul, yang tak mungkin punya anak. Hamil Sarah waktu umur Ismail 13 tahun. Berarti umur Nabi Ibrahim berapa waktu itu? Umur Nabi Ibrahim 93 tahun. Bayangkan itu. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kawan saya, alumni Al-Azhar, pulang tak punya anak. Program-program tak punya anak. Akhirnya dia kemudian kami angkat jadi pimpinan pondok pesantren. Mengurus pondok, mengurus dapur, mengurus bangunan, mengurus kelas, mengurus asrama, sibuk, hamil. Padahal kata dokter mesti fokus, jangan banyak pikiran. Pas banyak pikiran, itu istrinya hamil. Jadi tidak ada sulit bagi Allah. Allah hanya ingin kau sujud lebih lama. Allah hanya ingin kau menangis tengah malam. Allah hanya ingin supaya kau menyerahkan semua hidupmu pada Allah. La haula wala quwata. Memang manusia ini, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini memang diciptakan berkeluh kesah. Tengoklah orang berkeluh kesah semua. Yang belum punya anak mau nangis minta anak. Yang udah dapat anak mau kubunuh aja anak ini Pak Ustaz. Anak belum berjalan, dipaksa anak berjalan. Berjalannya, anak udah berjalan, ditarik, jangan berjalan. Anak belum bercakap, heboh. Anak terlambat bercakap, anak udah pandai bercakap, disuruh berhenti bercakap. Memang manusia ini berkeluh kesah dari sejak zaman. Yang udah nikah mau lajang pula. Yang lajang mau nikah. Intinya manusia ini berkeluh kesah. Hidup yang paling indah adalah menjalani hidup, berusaha, berikhtiar, bertawakal, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berusaha. Setelah itu saya berikhtiar, setelah itu saya berdoa, habis itu saya tawakal, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ditengok kertas ini menjelang subuh ini baru selesai. Bapak Ibu sabar? Aku tak sabar. Ada orang tua yang menjadi ujian bagi kita. Adakah orang tua yang menjadi ujian bagi kita? Saya sudah berumah tangga. Kami tinggal di rumah orang tua. Saya dan suami sudah izin baik-baik dengan orang tua untuk tinggal mandiri. Tapi tidak diizinkan orang tua saya dengan alasan rumah itu untuk saya, karena saya anak paling kecil. Sudah kami kasih pengertian tapi tak diizinkan juga. Saya harus bagaimana? Apakah saya tetap pergi saja dengan suami, tetap dengan orang tua, tidak ridho? Kebetulan kami belum dikasih keturunan. Saya harus tetap tinggal, tapi hati saya tiap hari merasa dongkol, makin banyak dosa. Karena saya dan mama saya juga tak begitu akur. Saya bilang ke istri saya, nanti kalau anak kita ini udah besar, dia nikah, biarlah dia habis nikah tuh tinggal di rumah. Tak apa-apa dia buat rumah kecil asal dia mandiri depan sana. Kenapa? Supaya dia bisa menata kehidupan dia. Apa alasannya lagi? Supaya kita tak menggendong cucu kita. Sudahlah dulu tak sempat sembahyang gara-gara dia, udah tua tak juga bisa lagi wirid yasin gara-gara cucu. Jadi biarkanlah dia di rumah, dia mandiri. Ini bagi orang tua. Adapun anak yang ditahan orang tuanya, cari rumah sewa, kos-kosan yang dekat-dekat situ supaya bisa ditengok tiap hari. Karena kalau di rumah itu juga dia, kecuali ada keluarga lain yang bisa berganti-gantian. Tapi kalau memang kitalah satu-satunya, jagalah di situ.
Tapi kalau tidak bisa, kalau ada yang lain atau dia memang mau hidup sendiri, maka dicari rumah kontrakan dekat, ditengok dia tiap hari. Lebih baik ditengok daripada kita ada di situ. Saya bilang sama mak saya, "Mak, nanti kalau rumah ini siap, mak tinggal di sini." Yang banyak gambar di internet rumah omak itu saya bilang, "Nanti kalau rumah ini siap, mak tinggal di sini." "Kau di mana tinggal?" "Aku cari rumah-rumah Promnas kecil yang ada di situ. Aku sama biniku di situ nanti." "Kenapa kau tak mau serumah sama aku?" "Kalau aku serumah sama mak, nanti mak merasa menumpang. Biniku yang punya rumah. Tapi kalau emak yang tinggal di rumah ini, emaklah permaisuri rajanya. Sedangkan kami tamu yang akan datang bertamu. Emak pemilik rumahnya." Senyum dia. Itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019. Hari Ahad saya pergi ke Madura. Hari Senin pagi dia meninggal dunia. Itu maka rumah omak itu tak saya tempati. Rumah saya tetap dengan janji saya, aku akan mencari rumah kecil dekat sini. Supaya apa? Anak-anak saya pun nanti saya didik macam itu. Supaya dia tak durhaka kepada saya pun tidak sakit hati pada dia. Tapi masalah menjaga orang tua, saya menjaga orang tua dari sejak 2008 balik dari Maroko sampai dia meninggal 2019. 11 tahun. Kunci menjaga orang tua ini tak banyak-banyak, 3 saja. Tak usah banyak-banyak, 3. Kunci pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Insya Allah selamat. Udah saya amalkan, selamat. Saya ditanya orang, apalah amalan Ustadz? Apalah zikir Ustadz? Apalah bacaan Ustadz? Tak ada. Amalanku cuma satu aja, diam, diam, diam. Apa mau dia aku kasih. Yang penting jangan melawan. Sekali kita lukai hatinya, meleleh air matanya, berenang kita dalam penderitaan, takkan pernah mencium kebahagiaan. Ingat cakap saya. Maka senangkan orang tua, bahagiakan dia, pandai-pandai, insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah. Saya seorang janda, suami saya meninggal 5 tahun yang lalu. Kami tak punya anak. Rumah saya tempati dulu rumah KPR atas nama suami. Tapi setelah suami meninggal, rumah itu lunas. Sekarang saya menikah lagi sudah 2 tahun. Baru seminggu setelah menikah, keluarga almarhum suami datang menuntut warisan dan meminta saya keluar dari rumah itu. Padahal saya tak punya uang dan rumah itu belum laku dijual. Mereka bahkan mengancam membawa masalah ini ke jalur hukum. Bagaimana seharusnya saya bersikap, Pak Ustadz? Apakah mereka berhak atas rumah itu? Sedangkan keluarga almarhum tidak pernah ikut membayar rumah itu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pertama, harta dibagi 2. Yang dapat setelah menikah, harta dibagi 2. Namanya gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Kalau rumah itu harganya 1 miliar, didapat setelah menikah, maka dibagi 2. 500 juta untuk ibu, 500 juta untuk almarhum. Dah, ibu dapat 500. Lalu rumah itu dihargai 1 miliar, 500 juta untuk ibu, 500 juta untuk almarhum. Yang 500 juta untuk almarhum itu dibagi lagi. Ibu dapat 1/8. 1/8 dari 500? 62 sekian. Jadi ibu dapat 500 juta, 620 juta 500 ribu. Bilang sama keluarga suami, kalau kalian mau mengambil rumah itu, ambillah. Tapi jatahku kasih. Aku di situ punya jatah 2. Pertama jatah gono gini, kedua jatah istri. Maka kasihkan ke aku. Karena ini tidak punya anak, maka tidak punya anak jatahnya 1/4. Lebih banyak lagi. 500 juta 1/4, 125. 500 tambah 125, 625. Kasih tahu sama keluarga suami. Keluarga suami, kalau kau mau ambil rumah Promnas ini, ambillah, juallah, tapi keluarkan jatahku. Jatahku 2. Pertama gono gini 500, kedua jatah aku sebagai istri tak ada anak 125. Maka aku dapat 625. Kalian cuma dapat 475.
mari duit. Kalau kalian ancam-ancam aku, ingat, aku lapor kalian ke Pak Kapolres. Pokoknya ujung-ujungnya Pak Kapolres. Negara kita negara hukum. Jangan diam kalau diancam orang, diejek orang, jangan diam. Tapi kita tahu hukumnya. Kalau kalian mau jual, jual, tapi jatahku kalian keluarkan. Kalau kalian mau bayar, bayar. Kalau kalian mau aku membayar, aku tak ada duit sekarang. Kata dia, kami mau jual, mau cepat. Buat iklan, rumah 1M, jual. Tapi nanti kasih jatahku 625 juta. Jelas? Dari bunyinya tak jelas nampak ini. Apa hukum tentang illat, alasan menentukan hukum syara? Dan bagaimana cara menentukannya? Ganja, sabu-sabu, koplo, rohypnol, pil anjing gila, apa lagi? Nanti saya sebutkan semua, curiga pula orang ini, jangan-jangan memakai juga Ustaz. Itu tak ada dalam Quran. Bukalah Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, bukalah kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak ada. Tak ada bunyi ayat ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu sabu-sabu. Tak ada. Lalu dari mana dasar pengambilan hukum sabu-sabu itu haram? Dari illatnya. Kenapa? Karena qiyas menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya sabu-sabu kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, dengan melihat illat titik persamaannya, memabukkan, menghilangkan akal, tuak. Diambil air nira, dimasukkan ragi, fermentasi, bebuih, minum, mabuk, haram. Apa sebabnya? Karena menghilangkan akal. Buah kecubung dimakan, habis dimakan terbang ke awan, naik ke lantai 100 macam awan di bawah, terbang, mati. Menengok titik persamaan, itu sudah sebab illat, sebab hukum itu datang. Jadi kalau ada orang mengatakan marilah kita berpegang hanya kepada Quran dan Sunnah saja, menyesatkan. Karena dasar pengambilan hukum Islam 10: Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Bukan Quran dan Sunnah. Karena Quran hukum global, Sunnah penjelasan, tapi di sana ada ijma', konsensus, kesepakatan, dan di sana ada pula qiyas, analogi, menetapkan suatu hukum berdasarkan illat, sebab. Saya mau bertanya, kita sholat tapi kita tak khusyuk, apakah sholat kita diterima? Sebagian ulama bilang pas saya sholat Jumat, kalau kita sholat tidak khusyuk percuma kita sholat. Anak TK pun bisa sholat. Dan saya mikir daripada sholat tidak khusyuk mending tak sholat. Tolong Ustadz pencerahannya. Sholat itu tidak bisa habis nengok handphone ujuk-ujuk, habis nonton bola Manchester United, Liverpool langsung Allahu Akbar, terbayang-bayang bola itu. Jadi macam mana khusyuk itu? Macam main bola, pemanasan dulu. Pemanasannya dari sejak kapan? Dari mulai mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Menjawab azan, jangan bercakap. Sampai akhirnya tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athullah ma maqam mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Wudu, waktu mengambil air menyiram muka, dosa keluar dari biji mata. Waktu air menyiram tangan, dosa keluar dari celah-celah jari tangan. Waktu air mengusap kepala, dosa keluar sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Hadis riwayat Sunan Ibni Majah. Setelah itu berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Tengok, hati sudah dihadirkan dari sejak wudu, menjawab azan, barulah kemudian menghadap Allah. Niat dipasang dalam takbiratul ihram. 5 dalam niat itu dipasang dalam takbiratul ihram. Salatnya salat apa? Zuhur.
Fardu apa sunat? Fardu. Berapa rakaat? 4. Ada apa qadha? Adaan. Imam atau makmum? Makmuman. 5 itu dipasang dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i. Namanya muqaratatun niat. Sejalan antara perbuatan dengan niat. Aku sembahyang zuhur, fardu, 4 rakaat, adaan, makmuman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bacaan sholat itu dibaca, sehingga ketika dibaca telinga mendengar, membantu otak untuk fokus. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsiran, ini banyak orang sekarang sholat mulutnya diam nih. Tuk 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 tuk. Sembahyang apa ini? Fatihah itu paling tidak 7 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 7 napas. Tapi kalau ada orang 1 napas sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih masuk akal. Tapi iftitah Fatihah ayat 1 nafas, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Mazhab apa itu? Mazhab Valentino Rossi. Iftitah itu paling tidak 4 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Al-Fatihah senapas, kul hu senapas. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'di. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Khusyuk insyaallah. Pakai jurus yang saya cakapkan ini, khusyuk insyaallah. Duduk antara 2 sujud, 8 permohonan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini sekarang banyak orang sholat macam dapat bakwan panas. Cuman takbir itu dibaca dia. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Sholat itu macam meniti pematang di tengah sawah tanah liat sambil memikul padi. Kadang-kadang tergelincir ke kanan, naik balik. Kadang-kadang terpleset ke kiri, naik balik. Begitulah kita menjaga sholat ini. Jangan tergelincir masuk ke parit sempat pula nangkap ikan. Saya sudah dalam proses menuju pernikahan, tapi calon saya belum menjaga sholatnya dengan baik. Sementara untuk urusan dunia dia bertanggung jawab, berusaha membahagiakan saya. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Apakah tetap melanjutkan dengan harapan bisa saling memperbaiki, atau perlu dipertimbangkan kembali? Fit and proper test. Nanti kita buatkan acara calon penerimaan menantu. Ketua tim fit and proper test, penasehat Bapak Bupati. Ketua tim dari Kisaran, Ustadz Samsul Qadri Marpau. Tim peninjau dari luar provinsi, Abdul Somad. Jangan nikah dengan orang tak sembahyang. Sedang Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Boleh untuk ikut baju kaos buat di belakang. Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Tapi baju yang model begini jangan dibawa sholat Jumat. Jadi tengok kawan, mak dari Ustaz Somad nih katanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang laki-laki meminang anakmu, tardawna dinahu, yang pertama ditengok din, sholat. Wa khuluqahu, akhlak. Ada orang yang baik akhlak tak sembahyang, tak lulus. Ada orang sembahyang tapi tak baik akhlak, tak lulus. Mudah-mudahan calon menantu kita yang baik-baik semua insyaallah. Kusangka kalau aku nikah sama dia bahagia Pak Ustadz, rumahnya bagus, mobilnya bagus, pegawai, duitnya banyak. Ternyata Pak Ustadz, gimana rasanya Bu? Macam tidur sama babi hutan. Jangan nikah sama laki tak sembahyang. Kalau dia mau berubah, buat perjanjian hitam di atas putih, akad matre
Dulu 6.000, sekarang naik 10.000. Tulis, 4 bulan tak sembahyang, lapor Polres. Jadi campakkannya ke sungai. Saya saat ini Pak Ustadz sedang pacaran. Jangan pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Jangan mau pacaran. Sampai hati Ustadz ya, kami udah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah, sama macam iklan roti. Dibuka, dijilat, dicium-lupin, tidak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu dengan tetangga laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Goblok, bodoh. Jangan mau pacaran. Kalau ada laki-laki yang serius datang, nikah baik-baik. Jangan mau pacaran. Itu tadi tutup botol tuh saya buka, ada tertulis di tutup botol. Coba tengok tutup botol, apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell. Rupanya kalau makan tahu goreng ini lancar bahasa Inggris kita. Do not accept if cell is broken. Jangan terima minuman kalau segelnya rusak. Paham? Jangan mau pacaran. Buatkan nanti ibu ketua yayasan, buatkan stiker, dibagikan ke jalan itu. Stikernya buat say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Iya Pak Ustadz, tapi pacaran kami ini pacaran syariah. Panggilannya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang jangan campur. Aku melihat kalian sebagai anakku. Walaupun anakku tiganya laki-laki, tak ada anak perempuan. Saya melihat kalian sebagai anakku. Jangan mau pacaran, rusak kan. Ustaz Somad kan pernah juga muda, ya. Waktu di Mesir dulu masa Ustaz tak ada pacaran. Saya di Mesir 4 tahun. 98, 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun di Mesir tidak pernah pacaran. Kenapa? Tak dapat. Kenapa tak dapat? Karena waktu itu sedang krisis moneter. Kami dapat bantuan dari orang Mesir. Yang menyusun bantuannya, daftar bantuan, yang dapat beras, yang dapat minyak, yang dapat gula, mesti dekat dengan orang yang ngasih bantuan ini. Yang ngasih bantuan ini orang Mesir, yang menyalurkannya namanya Samsul Qadri Marpau. Saya dapat karena sama-sama dari Kisaran. Ada unsur KKN juga waktu itu. Yang masukkan nama saya Ustadz Sulhanuddin Batubara. Beliau masukkan nama saya ke Bang Samsul. Saya dapat. Ini kalau didengar sama kawan yang lain, patut kau dapat dulu ya, kata dia. Saya sadar kalau pacaran itu dilarang. Saya sudah berusaha bertobat dari dosa pacaran dan saya ingin segera menikahinya. Tapi saat ini saya lagi terlilit utang. Terpaksa saya lakukan untuk selesai kuliah. Saat ini saya kesulitan untuk membayarnya, sehingga saya belum bisa segera menikahi pacar saya. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz agar saya bisa terbebas dari utang riba dan bisa menikah? Berusaha, bekerja, bayar utang. Mudah-mudahan selama kau bekerja itu dia tak dipinang orang. Kalau dia dipinang orang, jangan putus asa, jangan patah hati. Berarti rencana Allah jauh lebih indah. Allah sudah menyiapkan perempuan yang lebih tinggi, yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih mancung, yang lebih kaya. Cuman belum nampak. Mesti husnuzon kepada Allah. Berdoa sama Allah, jangan paksa Allah. Berikan aku yang terbaik ya Allah. Ini sekarang banyak orang masalah jodoh ini maksa Allah. Ya Allah, aku suka sama dia. Kalau memang dia belum ada jodoh, jadikan aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apa doa kau ini? Saya merasa berdosa karena masih sering teringat dan menyayangi mantan kekasih yang sudah menjadi suami orang. Pertanyaan ini terkait dengan kertas yang sebelumnya. Kalau kalian pacaran, rupanya tak berjodoh, nikah kalian dengan laki-laki lain, kalian akan terbayang-bayang dengan mantan pacar kalian itu. Rusak hati dan rusak pikiran kalian. Maka jangan pernah ada. Kenapa? Karena datanglah setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati
Mana? Apakah perasaan ini haram Pak Ustadz? Buang gambarnya, buang fotonya, hilangkan dia dari Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Buang dia dari Facebook, buang dia dari TikTok. Tak bisa dibuang, buat akun baru. Buang semua yang pernah dia kasih hadiah, gelang, cincin, anting, semuanya. Kalau bingung mau buang kemana, serahkan ke ketua yayasan dan dibelikan ke semen 2 sak. Habis itu berdoa sama Allah, bersihkan pikiranku dari semua maksiat ini ya Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak juga hilang, dimandikan pakai air ruqyah. Tak juga hilang, terjun ke sungai. Insya Allah bukan cuma bayangan dia hilang, kau hilang sekalian. Setiap kali teringat di hati saya sakit dan muncul rasa iri atau penyesalan. Jangan intip Facebooknya, jangan intip Instagramnya, jangan lagi ada nomornya, jangan lagi bertanya, jangan lagi lewat depan rumahnya. Hilangkan semua. Berdoa sama Allah supaya dimudahkan Allah. Sibukkan pikiran dengan amal ibadah, sibukkan pikiran dengan masa depan, sibukkan. Begitu dia datang, hilangkan semua. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sibukkan pikiran dengan yang positif-positif. Insyaallah Allah akan menolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mencari jalan kami akan menunjukkan jalan untuk dia insyaallah. Kenapa tak habis-habis kertasnya? Udah hampir sejam. Salah satu rukun Islam naik haji. Jika orang kaya itu kan mampu naik haji, tapi dia belum berangkat haji, padahal dia mampu. Apakah emang iya Ustadz, kita haji itu harus dapat panggilan dulu dari Allah sehingga kita bisa bergerak untuk berangkat haji? Ada duit, store ONH, berangkat tak berangkat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang kaya sudah store, sudah kenduri, pas mau berangkat batuk mati. Berapa banyak orang tidak ada duit berangkat. Siapa contohnya orang tak ada duit berangkat? Saya tak ada duit. Saya tinggal di rumah mak angkat saya, Kepala Dinas DLL AJR Sumatera Utara, almarhum Ayahanda Haji Hasim NT. Tahun 1992 dia berangkat, anaknya berangkat, menantunya berangkat, semua berangkat. Panggilnya saya, Somad, ya Umi, kami semua berangkat, kau berani di rumahnya? Aku takut pulang. Berani kau di rumahnya? Aku takut pulang. Jadi kalau gitu berangkat, iyalah pulang. Waktu itu ongkos ONH 7 juta. Ayolah kita pergi ke bank, bayar BNI, berangkat. Kelas 2 SMP saya berangkat haji. Habis itu pergi ke Mesir. Sampai ke Mesir tak ada duit. Kawan-kawan ngajak pergi, ayo kita pergi haji. Ayo, pergi ke haji. Visa $300, tiket pesawat $100. Sampai ke Jeddah, makan tak ada. Bekerja, membagi-bagi nasi kotak ke jamaah haji. Mau kau kerja man? Mau. Apa kerjanya? Ngasih nasi kotak. Enteng lah ngasih nasi kotak. Rupanya 10 kloter. 1 kloter 300 orang. 10 3.000. Jamaah haji itu sombong-sombongnya ya Allah. Apalagi yang dari Sumatera Utara. Dari mana kau? Udah lama jadi TKI. TKI itu tidak hina. Mereka itu bekerja halal, mencari rezeki jauh. Kami ini mahasiswa Pak. Di mana kau kuliah? Di Mesir. Jauh kali, cuma nggak ada aja di Medan. Cuman saya tak ingat untuk memoto bapak itu, ngejek-ngejekkan. Kok ingat mau ku datangi juga sekarang. Makanya jangan kita menyepelekan orang. Kenapa kau jauh kali sekolah? Kami di Al-Azhar gratis, S2 Maroko gratis. Kalau di tempat kami Pak berbayar. Sidang terbuka 10, tertutup 15, buka tutup 25. Itu maka aku jauh-jauh sekolah. Udahlah tak menolong, mengejek pula. Jadi hidup ini tak usah pikirkan kerjaan Allah. Yang penting pikirkan kerjaan kita. Kita hanya disuruh mengambil bambu, pasang mata kail pancing, ambil cacing, pasangkan. Itu kerja kita. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Makanya kalau ditanya, kau udah mancing? Ya kalau ikan aja. Kalau tak ada? Ya kalau yang datang induk ikan. Kalau cucu ikan? Ngapain kau pikirkan itu? Kau bekerja dapat duit, bayar ONH. Masalah berangkat tak berangkat urusan Allah. Kalau kau udah bayar, kau udah niat, kau tak berangkat, kau tetap dapat pahala haji. Tapi kalau kau berpikir, kau kenapa tak berangkat? Belum ada panggilan.
Lama-lama panggil juga, cuman malaikat maut yang manggil. Jangan pikirkan urusan Allah, pikirkan urusanmu saja. Apakah ziarah ke kuburan orang tua hukumnya wajib? Apakah ziarah ke kuburan orang tua itu hukumnya wajib? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku melarang kamu ziarah kubur. Tak boleh ziarah kubur. Karena dulu orang ziarah kubur itu untuk membangga-banggakan yang dikubur. Hai orang yang tak mati-mati waktu perang. Hai orang yang menang terus waktu perang. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tapi ketika ziarah kubur itu tujuannya tiga. Pertama, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Ketiga, turiqul qulub, melembutkan hati. Keempat, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Ingat mati, lembut hati, menetes air mata. Maka ziarah kubur itu wajib. Wajib. Ziarah kubur itu sunnah. Sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wajib berarti ditinggalkan haram. Kalau sunat berarti ditinggalkan makruh. Maka kita melaksanakan ziarah kubur dengan niat berbakti kepada orang tua. Saya membawa anak saya, istri saya, keponakan saya ziarah kubur. Lalu saya bilang, sebagaimana aku menziarahi emakku, ayahku, begitu juga lah kalian nanti membawa anak kalian menziarahi aku. Supaya apa? Supaya berkirim doa, supaya berbakti kepada orang tua. Kertas terakhir. Saya punya anak laki-laki dan anak laki-laki saya melihat foto saya ketika saya belum menikah dan fotonya tidak berjilbab. Sementara kan pada waktu itu foto saya belum ada ikatan darah sama anak saya. Nah, apakah itu hukumnya Pak Ustadz? Ini bukan pertanyaan, dia mau ngetes saya. Anaknya kan mau nengok foto dia. Fotonya itu tahun 80. Waktu itu anaknya itu kan belum lahir. Kata dia anaknya ini tak mahram dengan dia waktu itu. Nah sekarang anak ini kan sudah jadi anak dia, menengok gambar dia. Apakah haram anaknya itu menengok rambutnya itu? Tidak. Kenapa? Karena anak itu sudah ditetapkan menjadi anak dia khamsin alfasanah 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan qalam. Allah bersumpah nun wal qalam, demi qalam, demi pena. Lalu kemudian pena itu menulis. Lalu kemudian tertulislah bahwa dia ditakdirkan Allah masuk ke rahim engkau. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. 40 air, 40 hari darah, 40 hari daging. 120 hari datang malaikat membawa ruh. Ruh itu lalu kemudian dimasukkan ke dalam perut ibu orang kisaran, dimasukkan ke dalam perut orang Amerika. Itu bukan kemauan kita. Ruh itu tidak pernah meminta ibu jadi emaknya, dan ibu tidak pernah meminta anak itu jadi anak ibu. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia boleh menengok gambar emaknya itu. Aurat anak dengan emak itu adalah menengok rambutnya, menengok wajahnya, menengok lehernya, menengok tengkuknya, menengok lengannya, menengok kakinya. Maka ibu tetap menutup aurat yang normal, yang biasa. Jadi kalau ibu di rumah pakai daster yang jahitannya 13 itu masih boleh. Lengan terbuka. Jangan pakai baju-baju yang tak sopan kepada anak walaupun dia mahram, karena tidak baik untuk pendidikan. Jangan pakai you can see, you kamu can bisa see menengok ketiak saya. Tak baik untuk pendidikan. Pakailah baju yang sopan, yang normal. Itu setelah ini nanti akan ada acara, habis itu baru kita tutup dengan doa. Terima kasih, jangan kemana-mana. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.